Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Siti Nur Cahaya dengan NIM 240504014 Informatika Unit 01. Sebelumnya, pernah nggak sih kalian ngerasa kurang enak badan, terus bingung mau ngecek gejala awal, tapi males gerak ke dokter atau ke klinik terdekat? Nah, di video kali ini, saya bakal memperlihatkan sebuah program sistem pakar sederhana berbasis Python yang sudah saya buat. Program ini dirancang untuk mendeteksi kemungkinan penyakit seperti flu, COVID, atau demam biasa hanya berdasarkan gejala yang kita rasakan. Penasaran kan gimana logika bekerjanya? Yuk kita bedah kodenya. Program yang saya buat ini adalah simulasi dokter digital sederhana atau yang biasa disebut dengan sistem pakar. Cara kerjanya mirip saat kita sedang ngobrol dengan dokter atau tenaga medis. Program akan mengajukan beberapa pertanyaan tentang gejala yang kita rasakan seperti demam, demam tinggi, demam ringan, pilek, batuk, sesak napas, sakit kepala, bahkan nyeri otot. Jawaban ya or no yang kita masukkan itu nantinya bakal diproses sama program sebagai data. Jadi, program bakal mencocokkan kombinasi jawaban kamu dengan aturan yang ada. Misalnya nih, kalau kamu mengalami gejala seperti demam ringan, pilek, dan batuk, program otomatis bakal membaca kalau kamu itu sedang didiagnosa penyakit flu. Nah, pada baris kedua ini, perintah print ini perintah untuk memunculkan teks, yaitu teks judul. Contohnya ini seperti saya membuat judul sistem diagnosa sederhana. Nah, pada input gejala ini, yang pertama ada demam tinggi sama dengan input. Program nanya nih, apakah pasien mengalami demam tinggi? Apabila iya, ketik Y. Apabila tidak, ketik N. Begitu juga pada demam ringan, pilek, batuk, sesak napas, sakit kepala, dan nyeri otot. Selanjutnya kita ke proses diagnosa, yaitu rule 1, gejalanya yang didiagnosa penyakit flu. Saat pasien dicek mengalami seperti demam ringan, pilek, dan batuk, maka pasien akan didiagnosa penyakit flu berdasarkan rule 1. Pada rule kedua, apabila pasien mengalami demam tinggi, batuk, dan sesak napas, maka pasien bakal didiagnosa penyakit COVID. Pada rule 3, apabila pasien mengalami demam tinggi, sakit kepala, nyeri otot, nah pasien bakal didiagnosa penyakit COVID juga. Pada rule keempat, apabila pasien hanya mengalami demam tinggi nih, tidak pilek atau batuk, sesak napas, sakit kepala, atau nyeri otot, nah pasien bakal didiagnosis demam biasa, yaitu rule keempat. Yang terakhir ada rule kelima, yaitu else. Kalau semua gejala yang dimasukkan user nggak ada yang cocok dengan rule pertama, rule kedua, rule ketiga, dan rule keempat, maka programnya akan lari ke sini nih. Rule kelima, perlu pemeriksaan lanjut. Nah, yang terakhir ini if name mine. Baris ini nih cuma buat ngepastiin kalau file ini tuh diklik, maka fungsi diagnosa yang kita buat di paling atas akan langsung berjalan secara otomatis. Sekarang kita coba jalankan program yang telah saya buat. Nah, pada kali ini pengguna ditanya nih, apakah pasien mengalami demam tinggi? Tidak, kita klik N, no. Apakah pasien mengalami demam ringan? Yes. Apakah pasien mengalami pilek? Ya. Apakah pasien mengalami batuk? Ya. Apakah pasien mengalami sesak napas? No. Apakah pasien mengalami sakit kepala? No. Apakah pasien mengalami nyeri otot? No.
Setelah sistem memproses inputan yang kita masukkan, tertera hasil diagnosa yaitu flu, yaitu pada rule pertama. Selanjutnya kita cek lagi. Apakah pasien mengalami demam tinggi? Ya. Apakah pasien mengalami demam ringan? No. Apakah pasien mengalami pilek? No. Apakah pasien mengalami batuk? Ya. Apakah pasien mengalami sesak napas? Ya. Apakah pasien mengalami sakit kepala? No. Apakah pasien mengalami nyeri otot? No. Nah, dapat kita lihat hasil diagnosa penyakit pasien yaitu COVID berdasarkan rule kedua. Terakhir, kita coba jalankan programnya. Apakah pasien mengalami demam tinggi? No. Apakah pasien mengalami demam ringan? No. Apakah pasien mengalami pilek? Yes. Apakah pasien mengalami batuk? No. Apakah pasien mengalami sesak napas? Yes. Apakah pasien mengalami sakit kepala? Ya. Apakah pasien mengalami nyeri otot? Yes. Dapat kita lihat hasil diagnosanya yaitu rule kelima. Rule kelima itu perlu pemeriksaan lebih lanjut karena tidak memenuhi kriteria dari rule pertama, rule kedua, rule ketiga, dan rule keempat. Program bingung nih, karena gejalanya nggak spesifik, jadi dia menyarankan kamu buat tanya ke langsung dokter aslinya. Nah, jadi kesimpulannya tuh sederhana banget. Program ini adalah asisten digital yang membantu kita menebak kemungkinan penyakit berdasarkan gejala yang kita rasakan. Logikanya, program ini tuh mencocokkan jawaban yes or no dari kita dengan aturan yang sudah ada di dalamnya. Kalau polanya cocok, dia akan langsung kasih tahu diagnosanya kita tuh terkena penyakit apa kena flu, COVID, demam biasa, atau bakal periksa lebih lanjut ke dokter. Intinya, ini tuh adalah alat bantu cek kesehatan mandiri yang lebih cepat dan praktis. Tetapi, tetap saja hasil akhirnya lebih baik dikonsultasikan lagi ke dokter jika gejalanya berlanjut. Luar biasa kan? Gimana kode komputer bisa bantu kita jadi lebih peduli sama kesehatan? Baik, segitu saja penjelasan yang dapat saya jelaskan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.